Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku di daerah tepatnya di Jakarta dan aku dapat informasi dan pengaduan dari followersku via DM mengenai KDRT yang dilakukan oleh pelakor. Jadi mbak ini udah punya anak 3 dan suaminya itu direbut orang lain. Sempat ada cekcok tadi malam dikarenakan ibu ini meminta pertanggungjawaban untuk biaya sekolah sang anak, tetapi malah dihajar oleh pelakor tersebut, guys. Jadi pada saat Januari itu udah ada KDRT yang dilakukan oleh suaminya, dan sekarang di bulan Mei pelakornya ini melakukan tindak yang tidak pantas juga gitu, sehingga mbaknya ini ada luka memar di bagian muka dan di bagian matanya. Jadi makanya kita mau ngobrol dan menanyakan prosesnya sampai mana, karena yang dari Januari itu nggak naik dan baru tadi malam ini bikin LP juga untuk si pelakornya. Jadi suami sama pelakornya di LP dua-duanya. Oke, kasus lagi. Bismillah, semoga Allah melancarkan niat baik kita. Ikutin terus, guys. Mbak, maaf mbak, Novi, yuk ngobrol di dalam, nggak enak di luar. Ini rumahnya rumah sendiri? Rumah orang tua. Oh, rumah orang tua di sini. Emang asli di sini? Asli sini. Oh, oke. Ibu udah nggak ada. Ibu udah nggak ada? Saya tinggal bertiga doang. Sama anak saya yang nomor 3, sama saya. Oh, oke. Azan. KDRT tahu. Tetangga? Jadi saksi nggak? Jadi saksi ini tukang sayur. Dia mengucapkan talak 3 di depan tukang sayur yang belakang ini. Oh, ucapin talak 3. Sini Kak, masuk. Ini rumahnya ada semua. Udah Kak, rumahnya Nggak apa-apa. sama surat yang diambil. Yang diambil. Adek. Salah pegang. Itu di kasur. Ini anak yang nomor 3. Oke, anak nomor 3. Jadi Yang nomor 2-nya saya taruh di rumah orang tua dari suami. Karena kan saya juga kerja di kantin, bawa dia juga. Saya kerja di belakang rumah sakit. Anak pertama? Anak pertama sama, dua-duanya di sana, laki-laki. Dua laki, ini 1 perempuan. Oh, Mbak kerja sebagai? Itu bantu aja di. Oh, gaji berapa Mbak? Harian Muka gajinya. belah, hah? Harian gajinya Berapa? 85.000. Sehari 85.000. Berarti sebulan kerjanya? Iya, dari Senin sampai Jumat aja. Ini yang apa yang tadi Ini malam? yang tadi malam. Yang pertama Januari? Yang pertama kayaknya di bawah abang deh. Oke. Nanti fotoin lagi ya, soalnya tadi blur. Oh, iya. Yang tadi Mbak itu. Ini mau visumnya ya? Iya, itu bukan. kwitansinya aja Kwitansi sih. ya, kwitansi visum ya? Jangan dihilangin ya. Iya. Oke, nanti foto ya Gia, kayak scan gitu Gi. Nah Mbak, jadi Mbak ini sudah lama pisah sama suaminya? Akhir Januari. Akhir Januari tahun ini, 2023 ya? Oke, gimana awal mulanya? Karena kan suami itu kan nggak kerja, jadi tadinya kan usaha, tapi usahanya bangkrut. Karena main perempuan itu kan, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua saya. Tahu dari mana Mbak dia main perempuan awalnya? Saya lihat di sosial medianya perempuannya lagi siaran langsung karaokean sama suami saya. Oh, terus habis itu? Pas itu saya tanya ini siapa, dia nggak mau jawab.
terus saya nyari tahu sendiri. Nyari tahu sendiri, akhirnya saya tahu kalau dia ada hubungan. Sempat saya maju juga kemarin berdua sama anak saya. Dia bilang, iya saya bakal mutusin itu perempuan, katanya gitu. Tapi pas kejadian itu dilanjutin lagi sampai sekarang. Bahkan pas kemarin melakukan RT sama saya, itu yang pertama kali? Enggak, udah berkali-kali. Oh, udah berkali-kali. Cuman kalau selingkuhnya baru ini, baru 1 tahun terakhir ini. Oke, kalau laki udah main tangan, biasanya itu bakal terus berlanjut. Makanya buat kalian nih yang masih punya pacar, terus pacarnya ini dari awal mula udah ada main tangan atau tindak kekerasan, putusin aja, karena itu toksik, nggak akan bisa berubah sampai kapanpun gitu. Karena saya pernah ngerasain pacaran sama salah satu laki-laki 5 tahun, dapat tindakan yang tidak menyenangkan juga. Waktu itu malah masih jadi pramugari, bonyok guys, abis. Jarang banget kayak kalau bonyok itu nggak bisa kerja kan jadinya. Jadi ya dimaafin, balik lagi, dimaafin, balik lagi. Dan mungkin Mbak juga ngerasain kayak gitu kan? Dulu sempat juga dilaporin ke polisi sama almarhum ibu. Cuman karena anak saya masih baru lahir ya, jadi saya maafin gitu. Terus sekarang ini lagi. Oke. Itu waktu bulan Januari Mbak ditalak? Iya, itu posisi kan dia nggak kerja, jadi dia nggak kerja, dia masih pacaran sama itu perempuan. Tiap malam dia video callan, teleponan, ya kan saya diemin. Itu posisi saya belum kerja tuh, saya belum cari kerja. Saya bilang kerja apa aja, yang penting ada untuk makan. Dia bilang kerja apa, kerja tuh butuh modal, dia bilang gitu. Ya udah ikut kerja bangunan aja. Emang kalau kerja bangunan saya nggak butuh makan, saya nggak butuh rokok, katanya gitu. Terus saya cariin di sosial media, ketemulah jadi anak buah kapal, bisa kasbon dulu itu sebelum kerja, yang nggak pengalaman juga bisa. Terus dia bilang nanti kalau saya sakit di kapal siapa yang ngurus, kalau saya mati langsung dibuang ke laut. Dia mikirnya begitu. Dengan posisi anak saya 3, tiap hari saya harus nyari utangan ke sono ke sini. Akhirnya saya mutusin buat kerja di barbershop, tapi karena waktunya memang gak fleksibel, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, mungkin dia keselnya di situ. Saya lupa berberes rumah. Terus dia bilang saya tidak memenuhi kewajiban saya sebagai seorang istri, gitu. Akhirnya pas tanggal 29 Januari itu cekcok pas saya pulang kerja, cekcok, lalu dia mukul telinga saya sini sampai berdengung, sampai sakit, sampai saya harus periksa ke THT. Sama ini ditolak, yang Teh Novi juga ngeliat fotonya. Terus abis itu dia malah nantangin, mana LP-nya, gua tunggu, katanya. Lu nggak perlu cari gua, katanya. Gua bakalan datang sendiri, dia ngomong gitu. Itu setelah dia KDRT saya, dia ngerum bareng sama perempuannya. Memang sudah setiap minggu itu. Uangnya dari mana? Itu perempuan yang ngebiayain semua. Perempuannya kan kerja sebagai teknis ya. Semua dibiayain sama dia. Memang kalau dia abis ngerum gitu, dia bawa pulang uang buat anak-anaknya, tuh buat kasih jajan, kasih makan anak-anaknya. Habis saya gimana lagi ya? Sekarang saya puncaknya udah nggak tahan. Ya udah, dia ngucap talak 3 di depan banyak orang, banyak saksi, sama nelpon abang saya juga. Mulai hari ini saya talak 3. Terus saya dengar sekarang dia ngontrak berdua sama itu perempuannya. Dia nalak saya tapi dia nggak mengajukan gugatan ke pengadilan gitu. Saya lagi nunggu dia biar dia aja yang ngajuin gitu, jangan saya. Terus kemarin juga ada surat panggilan pertama tapi datangnya ke sini karena mungkin domisilinya sini kali ya. Terus saya kasih tahu, dia kayak abaikan gitu, bodoh amat, nggak penting, nggak peduli, dia ngomong gitu. Soalnya kesini-sini pas dia ngontrak sama ceweknya, dia nggak
biasanya dia deket banget sama anak perempuannya, tapi sekarang enggak, nanyain juga jarang, nelpon juga jarang. Saya bilang, kamu gimana sih, udah gagal jadi suami, masa iya mau gagal juga jadi bapak? Saya bilang gitu. Sabar. Terus kemarin kan dia biasanya tiap minggu itu ngirimin duit ke anaknya 200.000. Dia kan nggak kerja, cuman dijadiin babu doang sama perempuannya itu, sambil dia jadi agent terapi. Nah, setiap jadi agent itu dia dapat fee 500.000 seminggu. Saya nggak mau tahu uang dari mana, yang penting anak-anak bisa jajan, bisa makan gitu kan. Terus dia bilang, minggu ini saya nggak ngasih uang, katanya saya udah buat beli HP, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kok gitu? Kata saya gitu, iya HP gue dibanting sama cewek gue, katanya gitu, gue harus beli HP lagi, katanya. Iya, saya nggak mau tahu, katanya gitu. Anak lu masih tanggung jawab lu semua, makanya kerja, saya bilang gitu. Jangan mau jadi babu, kata saya kan gitu ya. Mau aja dibabuin sama perempuan, saya bilang gitu. Ya udah, sabarin aja, katanya gitu. Nanti diusahain cari utangan, ngomong gitu. Kalau nyari utangan mending nggak usah, saya bilang gitu kan. Mending nggak usah ngasih kalau ngutang, saya bilang gitu kan. Dia bilang, udah nggak apa-apa, tenang aja, ntar gue yang bayar, dia bilang gitu. Sekarang aja dia ninggalin saya, ninggalin utang di sini, ninggalin malu. Sebenarnya anak saya nggak mau di tempat neneknya, dia mau ngumpul sama saya karena emang udah lama ya. Saya kan nggak kerja di rumah aja, biasa ngumpul bareng sama saya, dipisahin sama saya gimana gitu. kan Mbak harus kerja ya kondisinya. Iya, di rumah nggak ada orang, adik saya sekolah. Jadi saudara yang lain nggak ada ya Mbak? Ada abang saya, biasanya tadi mau kesini tapi ntar dulu, kata dia, sholat zuhur dulu bilangnya. Okay. Nah terus tadi malam ada tindak kekerasan dari pelakunya, gimana ceritanya? Jadi tuh kan saya udah ngecem dia, ya udah kalau emang lu nggak dibolehin kerja, emang perempuan lu mau biayain semua hidup anak-anak lu, dia bilang gitu. Saya bilang gitu, enggak kan, ya udah terserah, kata dia, di sini ribut sono ribut, pusing, dia bilang gitu kan ya. Dia mikirnya tuh saya itu lemah, nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Dia pikir saya bohongan, bakal cuman ngatain kayak gitu doang. Terus saya gregetan, saya memang ada chat juga dari si pelakunya ini, kan saya chat juga kan. Saya bilang jangan nutup akses buat anak-anak saya ketemu bapaknya gitu loh. Jadi anak saya tuh kurang kasih sayang dari bapaknya, apalagi terutama ini yang perempuan. Yang nutup akses siapa, katanya gitu. Gua nggak pernah yang nyuruh jauhin anaknya, katanya, dia bilang gitu. Yang paling saya kesel ngomong gini, kalau emang lu bisa nyari duit, kenapa lu harus minta? Ngomong gitu sama suami saya. Kenapa harus minta lah? Saya kan minta juga buat anak-anak saya, bukan buat saya, kan gitu ya. Saya kesel di situ, saya samperin, saya tahu kontrakan dia berdua kan. Saya samperin malam-malam naik kereta sama dia. Terus ketemulah di tengah jalan, di warung pecel lele. Dia lagi makan, saya ngenalin motornya kan. Saya berhenti di situ. Saya itu kan, saya udah kebangetan emosi. Saya mencak-mencak, dia juga ikut mencak-mencak juga kan. Cekcok di situ. Tiba-tiba dia langsung saya nih, langsung nyakar ini sama tangan nih. Saya tarik juga, sempet saya tarik jaketnya, cuman kayaknya dia nggak ada luka apa-apa gitu. Langsung dilerain kan sama itu suami saya nih, karena kan di depan dia kan. Terus habis itu udah suami saya pergi, dia pergi naik motor. Nah saya bilang, saya mau selesai ini di kantor polisi, kalau di rumah itu nggak akan ada selesainya, saya bilang gitu. Itu perempuan nggak mau, langsung kabur gitu aja. Langsung kabur, suami saya juga langsung kabur, bilang gini, udah lu pulang aja, dia bilang gitu.
saya kan ngejar suami karena kan megang ini kan, megang anak saya mau ngambil anak saya. Kata dia, udah lu pulang aja. Enggak, saya tetap mau lapor polisi gitu. Soalnya kan memang kemarin nih sampai sekarang sih masih perih ya. Akhirnya dianterin sama ojek saya ke kantor polisi, polsek. Situ saya bikin LP, saya visum. Udah, maksud saya mikir apa minta bantuan sama Teh Novi biar itu apa namanya prosesnya cepet gitu. Yang kemarin kan ngegantung yang KDRT karena mungkin saya nggak punya duit apa gimana gitu. Nah ini katanya mau nyamperin suaminya, Nyamperin ke tempat keluarga perempuannya karena selama ini keluarga perempuannya itu nggak tahu. Nggak tahu. Ini perempuannya ini udah 2 kali kesini Kak, udah berkoar-koar di sini minta STNK motor, padahal saya nggak tahu apa-apa. Udah tengah malam lagi, jam 11 malam dia kesini. Berani banget ya. Jam 11 malam kesini. Zaman sekarang, perempuan zaman sekarang kok nggak ada malunya, udah ngerebut tapi malah galakan dia. Iya. Gitu. Posisi itu saya udah pisah sama suami, udah nggak satu rumah. Jadi gimana sekarang maunya? Ya saya pengennya sih ke rumah itu keluarga perempuannya ya, biar pada tahu gitu kelakuan di mana itu? Gimana? Di mana? Di mana? Di juga sama-sama. Sama. Cuman si ada bos saya juga nyaranin suruh ke RT RW setempat yang tempat dia tinggal tuh, itu biar nanti digeruduk juga sama warga kan, karena dia udah kebo. Katanya kalau misalkan dia nanya saya sama dia udah cerai, suruh kasih bukti mana surat cerainya gitu. Betul, itu betul. Berarti kan dia udah kan ada pasalnya. Iya. Ya udah, siap-siap Mbak. Iya, siap-siap. Ini mau ingin anaknya dulu. Kita siap-siap ya, biar cepat selesai nanti. Nah, saya bawa adik saya dulu. Boleh. Saya sendirian. Ya boleh, nggak apa-apa dong. Ya guys, ini banyak banget nih pesan-pesan yang berharga. Aduh, saya jadi flashback sih. Tapi nggak apa-apa, dengan kejadian saya waktu itu ngebuat saya jadi Novi yang sekarang, Novi yang kuat, Novi yang mandiri, Novi yang nggak bergantung hidup sama orang lain gitu. Karena ya emang bener, itu rasa traumanya tuh masih ke bawah-bawah. Dulu kalau misalnya mau ngapa-ngapain, misalnya udah baik nih, nggak kenapa-napa, dia mau ngapain dikit aku langsung udah kayak ketakutan gitu karena trauma kan. Sama orang tua aja maksudnya dirawat, disayangin dari kecil sampai gede. Udah gede ketemu cowok toksik, digin. Nah gitu guys ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, ini kita jadi malah curcol karena pas mbaknya cerita, aku langsung mikir ya Allah ini kasihan banget gitu. Dan aku ngerasa emang sekarang ini ya lagi marak banget pelakor yang galak, pelakor yang malah geragas banget. Ngerti gak sih geragas tuh kayak ngelakuin segala cara terus berani sama yang sahnya gitu, padahal dia kan merebut kebahagiaan orang lain yang notabene harusnya malu gitu loh. Yaudah guys, ntar kita nih mau berangkat ke daerah. Nanti aku minta pendampingan juga RT RW sama perangkat desa supaya tidak ada cekcok lagi, nanti ribut-ribut lagi, Novi lagi yang kena ya. Bismillah, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk menyelesaikan masalah ini dan laporannya ini nanti bisa berjalan dengan baik ya. Karena ini udah ada buktinya kan hasil visum. Oke, ya udah, Bismillah ya. Kita terus. Sail on off the radar and venture away from this trouble. It will find you. It's behind you. It always is. Unfold from my mind. I don't want you near. If you killed me with kindness, I'd no longer feel you here. You've fallen for someone new.
holding on to somebody like you. You're here in every melody that I sing. I'm returning.